warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di statistik. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan ukuran tendensial. Nah, sebenarnya secara keseharian selama ini kita sudah mengetahui dengan jelas ukuran tendensial ini apa saja, karena ukuran tendensial itu pelajarannya teman-teman waktu masih di SMA, karena ini berhubungan dengan kalau kita dulu di SMA itu kita kenal dengan mean, median, dan juga modus. Ya, mean, median, dan juga modus. Nah, secara umum ukuran tendensial ini dia adalah menunjukkan sebuah pemusatan data atau titik tengah dari satu kumpulan data. Itu yang kita kenal dengan ukuran tendensial. Nah, artinya ukuran ini dia memberikan sebuah gambaran nilai yang kemudian paling mewakili, ya, nilai yang kemudian paling mewakili dari keseluruhan data, di mana data itu dalam satu kumpulan data itu pasti akan cenderung berkumpul pada satu titik atau terpusat pada satu titik. Ini saya penyegaran aja, teman-teman ingat kembali pelajarannya di SMA dulu. Nah, terkait dengan itu kita akan melihat satu-satu. Yang paling sederhana itu adalah mean. Mean itu apa? Ya, rata-rata. Jadi dia adalah jumlah keseluruhan, jumlah seluruh data kemudian dibagi dengan banyaknya data. Jumlah seluruh data dibagi dengan banyaknya data. Jadi jadi simbolnya biasanya disimbolkan dengan EX, ya. Tapi untuk populasi itu biasanya disimbolkan dengan new. Kalau banyaknya data itu N kecil. Kalau untuk populasi disimbolkan dengan N yang besar. Nah, diingat kembali. Nah, secara keseluruhan seperti yang kemarin, seperti di episode sebelumnya, biasanya data itu terbagi dalam dua kelas, yaitu data tunggal dan juga data kelompok. Nah, data tunggal maupun data kelompok. Kalau data tunggal itu enak kita ngitungnya, tinggal kita jumlahkan, kita bagi. Kita jumlahkan, kita bagi. Ini menjadi dari contoh sebaran data seperti ini, maka untuk mencari mean-nya itu kan gampang. Ketika kita jumlahkan keseluruhan, nah sigma xi dibagi dengan n itu kan dijumlahkan keseluruhan terus dibagi banyaknya data. Datanya, sebaran data ini ada berapa? Ada 12. Berarti dijumlahkan dibagi 12, kita dapat nilai mean-nya, nilai rata-ratanya. Begitupun contoh yang nomor 2. Kita jumlahkan, kita bagi dengan banyaknya data. Nah,
Bagaimana dengan kemudian data yang berkelompok? Nah, karena rata-rata data kelompok dia akan berbeda dengan data tunggal. Dia berbeda dalam rumus, tetapi cara penyelesaiannya sama. Karena dia berkaitan dengan distribusi data. Jadi, seperti di materi sebelumnya yaitu distribusi data, maka terlebih dahulu untuk data kelompok kita susun dulu distribusi frekuensinya. Kalau datanya masih acak, kita susun dulu. Datanya menjadi tabel distribusi. Kemudian kita cari nilai tengah di setiap kelasnya. Setelah ketemu nilai tengah setiap kelas, kita kalikan nilai tengah tersebut dengan frekuensi. Kemudian terakhir kita hitung min-nya. Jadi seperti misalkan ini ya. Ini tabel distribusi frekuensinya yang muncul. Nah, tabel distribusi frekuensi nah ini kita susun. Kita susun tahapan pertama ini. Nah, kita cari nilai tengahnya. Antara 30 sampai 39, nilai tengahnya berapa? Jaraknya 9. Nah, jaraknya 9. Antara 30 sampai 39 itu kan berarti berapa itu? Dapat ya 34,5. Jadi kita cari nilai tengahnya, ketemu, dikalikan dengan frekuensi 34,5 ini dikalikan dengan 4. Nah, kita dapatkan 138. Nah, begitupun di kelas selanjutnya sama. Nilai tengahnya 44,5 dikalikan dengan 6, itu pun sampai terakhir. Nah, setelah itu kan kita ketemu ini total keseluruhan frekuensi nilai tengah ini dikalikan dengan frekuensi dikalikan dengan nilai tengah. Nah, jika ketemu ini, maka dia tinggal membagi nilai tengah frekuensi yang kita hasil penjumlahan hasil perkalian daripada frekuensi dengan nilai tengah ini kita bagikan dengan banyaknya data. Jadi 3255 dibagi dengan 50, kita ketemunya 65,1. Nah, inilah min, nilai rata-rata dari tabel distribusi frekuensi yang ada. Jadi ketika mendapati seperti ini, maka harus diingat baik-baik. Maka yang dilakukan pertama adalah mencari nilai tengah. Jadi nilai tengah antara 30 sampai dengan 39 itu berada di mana nilai tengah ini. Nah, tengah-tengah 34,9, 34,5. Nah, itu. Jadi dicari nilai tengah, ketemu, dikalikan dengan frekuensi. Sudah. Jumlahnya ini ditotal, dibagikan dengan banyaknya data. So,
Nah, rata-rata hitung selain data tunggal dan juga data kelompok, juga ada turunannya. Ada yang kemudian rata-rata ukur, geometric mean, ada juga rata-rata harmoni, serta rata-rata kuadrat. Nah, kalau rata-rata ukur, dia itu adalah akar pangkat. Nah, dia itu akar pangkat. Nah, jadi kelompok nilai dari banyaknya data, akar pangkat dari hasil perkalian nilai-nilai data yang dimunculkan. Jadi sebaran datanya nanti kemudian dipangkatkan. Jadi misalkan saya punya data 5 saja, bisa banyak-banyak, 5 data. 5 data ini saya kasih 70, 82, terus 69, 75 sama 99. Nah, dari situ dikalikan dulu. Ya, 70 dikalikan dengan 82, dikalikan dengan 69, dikalikan 75 dan dikalikan 99. Setelah dikalikan, hasil dari pola perkalian itu kita akarkan. Di akar pangkatkan. Ya, di akar pangkatkan. Jadi akar pangkat 5. Karena banyaknya datanya ada 5. Akar pangkat 5. Tinggal kita cari dapat hasil. Ya, itu sederhana, tinggal di akar pangkat. Jadi selesaikan dulu perkaliannya, perkalian dari banyaknya data. Setelah itu hasilnya di akar pangkat 5. Di akar pangkat 5. 5 itu sesuai dengan banyaknya data. Kalau banyaknya datanya ada 12, ya di akar pangkat 12. Jadi disesuaikan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah rata-rata harmoni. Nah, ini biasanya digunakan ketika satu rata-rata yang dihitung, rata-rata yang kita hitung itu dengan pola mengubah semua data menjadi pecahan. Nah, nanti tidak berhenti di situ, tetapi nilai dari data yang kita jadikan pecahan itu kita jadikan sebagai penyebut. Nah, kalau ada penyebut, maka pembilangnya dari mana? Nah, pembilang adalah 1, dan semua pecahan yang kita maksud itu dijumlahkan. Nah, misalkan contoh, saya punya data sebanyak 10. Ya, saya punya data sebanyak 10. Data itu adalah 7
ya 7, 8, 6, 10, 8, 8, 9, 12, 9, 11. Maka rata-rata harmoni sama dengan jumlah data, banyakan data 10 per 10 dibagi dengan, kita jadikan pecahan. Nah, berapa? Tadi 7 ya pertama. 10 dibagi 1 per 7 ditambah 1 per 6 ditambah 1 per 8. Jadi dibikin bikin bilangan pecah. Nah, sampai data terakhir. Nah, yang diselesaikan lebih dulu yang sepertujuhnya dulu. Pecahannya itu sepertujuh ditambah 1 per 6 ditambah 1 per 8 sampai data terakhir. Nah, 1 per 11. Setelah itu baru hasilnya berapa? 10 dibagi dengan hasil yang kita dapatkan. Kita ketemu hasilnya. Nah, lihat di contoh ya, lihat di contoh. Nah, seperti itu. Secara keseluruhan. Yang terakhir rata-rata kuadrat. Nah, kalau rata-rata kuadrat lebih dia berbeda dengan akar pangkat tadi, rata-rata ukur. Nah, kalau tadi sebelumnya rata-rata ukur itu akar pangkat, maka ini akar kuadrat. Nah, jadi datanya itu kita kuadratkan dulu. Jadi misalkan data ada 8, ada 10, ada 15, ada 18, dan ada 22. Maka rata-rata kuadrat sama dengan 8 kuadrat tambah jumlah kuadrat ya. 8 kuadrat tambah 10 kuadrat ditambah 15 kuadrat. Ya, sampai terakhir. Kemudian dibagi dengan berapa? Banyakan data berapa itu? 5. Bagi dengan 5. Ketemunya berapa, kemudian kita akarkan lebih lebih lumayan dibandingkan dengan akar pangkat ke N tadi yang di atas. Ya, dihitung. Nah, yang berikutnya adalah median. Ya, median itu kan nilai tengah. Jadi median itu nilai yang kemudian dia membagi data menjadi 2 bagian yang sama besar. Nah, tetapi dengan syarat data itu harus diurutkan dari yang kemudian yang kecil ke yang besar. Nah, diurutkan dulu. Jadi datanya acak, diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar, A to Z. Diurutkan A to Z, kemudian kita membagi data itu menjadi 2 bagian yang sama besar. Nah, median pun sama. Ingat ya, data itu pasti akan terbagi dalam 2 kelas. Data tunggal maupun data berkelompok. Nah,
Jadi ini kan contoh sederhana. Ada 1, ada 10, ada 8, ada 4, dan 10. Kita urutkan dari kecil ke besar. 1, 4, 8, 10, 10. Data itu seluruhnya adalah 5. Nah, dari 5 ini kan kita sudah ketahuan. Nah, 5 itu berarti kan data medianya kan pada data ketiga. Nah, data ketiga ini di mana? Di 8. Nah, setengah N tambah 1. Nah, N tambah 1, N-nya 5, ditambah 1, 6. 6 bagi setengah, 6 bagi 0,5 kan 3. Jadi data ketiga. Data ketiga ada di nilainya 8. Nah, kemudian masih. Nah, kemudian data kelompok. Ini saya pakai data yang sama seperti yang tadi di rata-rata. Ya. Tapi itu output-nya piye? Kalau aku kan ngebayangnya output-nya wis ngono iku Mas. Sampeyan kebayangane sampeyan ya wis ngono iku ya. Nah, median itu data kelompok. Nah, maka yang harus kita lakukan terlebih dahulu adalah menentukan letak median. Rumus dari letak median itu adalah setengah N. Setengah N. Ya, setengah N. Kemudian kita hitung median dengan rumus yang ada. Nah, ini kita tambahkan dari kolom yang ada tadi ini, kita tambahkan 2 kolom lagi, yaitu tepi bawah kelas dan frekuensi kumulatif kurang dari. Nah, jadi ingat di tabel di materi distribusi frekuensi, tepi bawah kelas itu kan nilai kelas yang terbawah dikurangi dengan 0,5. Ya. Jadi tepi bawah kelas untuk kelas pertama 30 sampai dengan 39, maka nilai bawah kelas itu kan 30 kita kurangi 0,5 berarti 29,5. Ya. Ini ku soalnya frekuensi kumulatifnya 4. Nah, wes kudu ngerti awake dhewe kan ketara iki mau masih tadi mana kan kita mari rapat itu wonge langsung telepon. Nah, yang menjadi catatan di sini adalah frekuensi kumulatif kurang dari. Nah, di kelas kedua ini ada 10. Ya, 10 ini dari mana? Ini ya, 4 plus 6, 10. Itu gimana? Yang berikutnya Itu gimana? Airmu nanti cukup enggak gitu? Cukup Pak. Mana hitungannya? Yang berikutnya 18 ya, sama 10 ini. Nah, ini tambah ini kan 18. Nah, begitu pun 30 ditambah lagi 12 hasilnya 30 dan seterusnya. Terakhir 50 sesuai dengan jumlah frekuensi datanya atau jumlah datanya 50. Nah, setelah itu kita masuk ke dalam hitungan. Kita mencari yang lain. nilai CI. Nilai CI. Letak median itu kan setengah dari 50.
setengah dari 50 ini berarti kan data ke 25. Ya, data ke 25. 25 ini berada di mana? Data ke-25 berada di mana? Data ke-25 ini dia berada di kelas keberapa? Ya, dia berada di kelas ke-60 sampai dengan 69. Berarti dia di kelompok kelas keempat. Kelompok kelas keempat. Radio ngomong kate digarap kate gak sakarepe. Soale kan kerjaane kerjaane Mas Yayan lho soalnya kan ora penak golek arek-arek dikira gak. Nah, jadi kalau begitu maka kita dapat mengetahui tepi bawah kelas daripada kelas keempat ini adalah 59,5. Frekuensinya adalah 12. Nah, maka frekuensi kelas sebelumnya adalah 18. Itu ya, 4 tambah 6 tambah dengan 8. Sakulan 100 juta ya siap oke. Oke Mas. Siap, ada belum Mas ya? Ya oke Mas. Ya, Waalaikumsalam. Nah, dan CI yang kemudian kita dapatkan di sini nah 10. Caranya kan masih 10. Caranya 10. Jarak kelas, antar kelas 10. 30 tambah 39 itu kan 10. Kan 10. Maka kita masukkan dalam perhitungan tepi bawah kelas ditambah dengan setengah daripada jumlah data dikurangi dengan frekuensi dibagi dengan ini dia kalikan dengan C. Jadi 59,5 ditambah dengan setengah 50 dikurangi 18, setengah kali 50 dikurangi 18 dibagi 12 dikalikan dengan 10. Jadi 59,5 ditambah 25 dikurangi 18 dibagi dengan 12 dikali 10. Kita ketemu 59,5 tambah 7/12 kali 10. 59,5 ditambah dengan 70/12. 70/12. Ya, kita dapatkan 59,5 tambah 5,8. Nah, jadi nilai tengah median daripada data ini adalah pada 65,3. Pada 65,3. Jadi jadi kita menghitungnya secara berurutan pelan-pelan.
Jadi dicari dulu tepi bawah kelasnya, frekuensi kumulatif kurang dari ya, kemudian kita cari, tinggal kita masukkan dalam rumus perhitungan saja. Jarak dalam satu kelas 10 itu di CI ya. Frekuensi kelas ini 4, kemudian ada 6, ada 8, ini ada 12 sampai 4. Penambah, penjumlahan frekuensi kumulatif kurang dari. Tinggal kita masukkan ke rumus perhitungan nilai-nilai yang ada. Yang berikutnya adalah modus. Modus ini adalah nilai yang kemudian paling sering muncul dalam satu kumpulan data. Nah, yang paling sering muncul. Nah, kalau dari contoh ini, kita lihat, yang sering muncul di sini dari data yang pertama ini adalah 90 karena dia muncul 2 kali, yang lainnya cuma sekali. Nah, ini modusnya 290. Sedangkan data kedua ini ada 2 ya, 65 muncul 2 kali serta 85 muncul 2 kali. Data ketiga tidak ada modusnya, ini semuanya muncul hanya sekali. Ya, jadi sederhananya seperti itu. Sementara itu untuk data kelompok, data kelompok pun sama. Data kelompok ini kita bikin lagi tabel distribusi frekuensi. Dari contoh yang sama, ya. Kalau median ada perbedaannya. Kalau median tadi kita menggunakan tepi bawah kelas, maka untuk modus kita menggunakan tepi atas kelas. Ya. Nah, tepi bawah kelas ya. Tepi bawah kelas juga yang kita gunakan. Jadi ya, 3 nilai terbawah kelas dikurangi dengan 0,5. Nah, dari sebaran ini kita lihat frekuensi terbesar itu adalah 12. 12 itu dia berada pada kelas keempat, yaitu 60 sampai dengan 69. Ya. Dari data ini ya kan kelihatan yang paling sering muncul itu di 12, sebanyak 12 kali di antara rentang nilai ini. Nah, dinilai di kelompok 4 60 sampai 69. Nah, sehingga tepi kelas bawah daripada modus itu kan 59,5, kita sudah ketahui. Frekuensi modus 12 ya. D1 nah, 12 ini kita kurangi dengan 8 yang di frekuensi
kelas sebelumnya, frekuensi di kelas sebelumnya. 12 dikurangi dengan 8, kita dapat 4. Untuk D2 nya itu kita kurangi nilai frekuensi ini. Nah, frekuensi ini kita kurangi dengan frekuensi nilai kelas di atasnya, yaitu 9. Jarak kelas 10. Nah, hingga tinggal kita memasukkan dalam rumus perhitungan. Ya, 59,5 ditambah dengan 4 D1 ya. D1 4 dibagi dengan D1 plus D2, berarti 4 ditambah dengan 3 dikalikan dengan panjang kelas 10. Nah, modus sama dengan ya 59,5 tambah 4/7 dikalikan dengan 10. Berarti berapa? 40/7. 40/7 itu kan 5,7. Nah, 5,7 ditambahkan dengan 5 tepi bawah kelas 59,5. Nah, 5,2. Itu modus yang kita dapatkan. Ya, jadi secara umum itu untuk ini hanya memperkuat, menggali kembali ingatannya teman-teman ke pelajaran di SMA terkait dengan ukuran tendensial yang kita kenal dengan mean, median, modus. Tetapi dalam hal ini diperkuat lagi dengan data berkelompok. Ya, karena setiap data itu kan pasti dua, dia data tunggal atau data kelompok. Kalau data tunggal kita enak menghitungnya, sedangkan data kelompok maka penyelesaiannya harus kita percayanya dengan pendekatan menggunakan distribusi frekuensi. Ya, kita harus membuat tabel distribusi frekuensi dulu, dan yang digunakan adalah kalau untuk mean atau rata-rata dia menggunakan nilai tengah kelas. Kalau untuk median dan modus dia menggunakan tepi bawah kelas. Ya, tepi bawah kelas itu nilai terbawah dari kelas yang bersangkutan dikurangi dengan 0,5. Kalau tepi atas kelas berarti nilai tertinggi dari data dalam kelompok itu ditambah 0,5. Kalau tepi bawah dikurangi 0,5, tepi atas ditambah 0,5. Jadi itu dapat semuanya, dia tinggal kita masukkan ke rumus untuk menghitung itu ya teman-teman, yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Nanti setelah ini ada tugas mandiri ya, tugas mandiri dikerjakan, dikumpulkan paling lambat minggu depan sebelum kita memulai kelas ya. Nanti dilihat di
classroomnya ya, saya upload di sana untuk tugas yang dikerjakan ya, dikumpulkan langsung di classroom nanti saja. Nah, itu ya teman-teman ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.